Hai Sobat Wiki, dalam Wiki Overseas kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Jepang dan dia saat ini sedang bekerja di perusahaan manufaktur. Nah, kita akan cari tahu bagaimana pengalaman dia di sana, terutama aktivitas kesehariannya dia selama pandemi ini. Langsung saja ya. Bagaimana Ya, kabarnya Mas Gilang di Jepang ini? ya baik. Baik ya, ya syukur kalau Ya, baik. Mas Gilang, kira-kira sudah berapa lama Mas Gilang ini tinggal di Jepang? 1,5 tahun, sekitaran 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk bekerja di Jepang ya? Iya, Bisa ya. diceritakan sedikit Mas, kenapa sih awal mula Mas Gilang untuk pergi ke Jepang untuk bekerja ini dibandingkan di Indonesia? Oh, jadi apa awalnya itu di kampus saya ada apa kayak job fair gitu. Jadi kayak perusahaan pada datang ke kampus, terus pada rekrutmen pekerjaan. Nah, kemudian ada apa kayak instansi yang penyalur pekerja ke Jepang gitu. Tapi itu emang udah tahunan, emang udah maksudnya sebelumnya juga udah pernah ngambil di kampus saya. Terus habis itu ikutlah apa namanya seleksinya kan. Nah kemudian terus keterima. Tapi kenapa alasannya ke Jepang? Soalnya ya eh, apa ya mau mencari apa pengalaman baru lah. Kan sebelumnya di kampus saya program pemagangan kan 2 bulan. Jadi paling enggak saya udah pernah apa ngerasain lingkungan kerja di Indonesia kayak gimana gitu. Terus ada kesempatan ke Jepang, ya dicoba, alhamdulillah bisa Oke, gitu. baik. Mas kalau boleh saya tahu nih, Mas Gilang itu di sana apakah di satu lingkungan kerja ya? Di sana ada beberapa teman yang juga dari Indonesia? Kebetulan ada sih. Uh, ini kebetulan yang tahun 2020 ini saya dipindahkan di Okazaki. Jadi ada perusahaan saya buat pabrik baru di Okazaki sebelah sama Mitsubishi Okazaki itu khusus untuk bagian saya. Jadi kan di bagian saya ada yang tempat perakitan, ada tempat apa kayak bubut milling gitu Mbak. Terus ada pengecekan. Nah di tempat saya itu ada listrik. Nah listriknya itu dipindah di sini. Nah kalau pas di tempat saya yang lama itu kurang lebih ada 30 orang Indonesia di sana yang bekerja di sini. Oke, baik-baik. Iya. Kalau untuk bekerja di Jepang itu sebenarnya bagaimana kerjanya di sana, Mas? Perbedaannya, tadi kan juga Mas Gilang udah bilang sudah pernah merasakan suasana kerja di Indonesia dan sekarang juga di Jepang. Adakah perbedaannya, Mas? Sebenarnya ya sedikit sama sih, tapi kalau di sini apa ya kayak waktu itu lebih tepat gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ditawar-tawar misal jam 7 ya jam 7. Misal janjian jam 7 nih. Itu malah eh, biasanya itu 30 menit apa sejam sebelumnya itu udah ada gitu. Jadinya emang menghargai waktu banget. Terus sama apa namanya? Pokoknya setiap apa yang dikerjain itu emang ada rules-nya. Terus emang dipatuin banget. Jadi kayak paten gitu. Gitu. Nah, jadi di sana lebih disiplin waktu terutama ya, Nah, Mas ya. ya disiplin waktu, disiplin peraturan-peraturan gitu. Baik. Terus kegiatan sehari-hari Mas Gilang di sana seperti apa selain bekerja? Selain bekerja, uh, ya akhir-akhir ini karena banyak ini kan ya, apa kayak virus-virus corona gitu, jadinya misal pulang kerja gitu ya langsung pulang ke apartemennya, terus istirahat,
terus masak gitu. Tapi kalau sebelumnya ya kalau pas lagi libur bisa main lah, jalan-jalan kemana. Ini ada COVID jadi agak ini sih, maksudnya nggak bisa leluasa main-main gitulah, dibatasin. Oke. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya Mas ketika ada pandemi ini dan sebelum ada pandemi. Nah, lalu Iya. berkaitan dengan pandemi ini perubahan selain kegiatan yang dirasakan apa Mas? Selain di berpergian juga dibatasi, apakah ada perubahan lain? Perubahannya ya di pekerjaan juga ada perubahan sih. Jadi kayak untuk pemerintah sininya juga ada pembatasan jam lembur. Kalau kalau yang tahun kemarin itu sebelum ada ini emang udah ada peraturan sih. Maksudnya lembur nggak boleh lebih dari 40 jam. Kemudian pas adanya COVID ini terus jadi dibatasin lagi, jadi maksimal banget dalam sebulan itu 30 jam. Nah, itu kan Berdampak untuk ke, iya, untuk pekerjaan, untuk kehidupan sehari-hari nih Mas, selain tadi Mas bilang juga tidak bisa berpergian, terus aktivitas di luarnya juga dibatasi, itu kan pasti kan jenuh nih Mas. Ada ya, kegiatan lainnya nggak yang buat Mas Gilang itu nggak jenuh selama pandemi ini? untuk biar tidak jenuh ya paling jogging. Kalau nggak jogging ya misal ada teman nih, kan ada teman juga dari Indonesia kebetulan, itu baru akhir-akhir ini sih, maksudnya kan sebelumnya kan kayak di sini juga ada kayak PSBB kayak di Indonesia, namanya Kinkyo Jitai Sanggen. Itu jadi kayak apa ya, apa, pemerintahan itu ngasih ini keadaan darurat gitu, jadinya emang warganya jadi nggak bisa leluasa main-main, terus jadi emang ada ininya, ada apa, eh, kayak di Indonesia gitu, kayak di rumah aja gitu. Di rumah aja, tapi tetap tetap ada batasan-batasan seperti protokol kesehatan ya yang di sana dilaksanakan, Ada. Mas. Ya, protokol Misalnya kesehatan kalau pemakaian. uh, 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 untuk protokol kesehatan di perusahaan saya juga setiap masuk itu ada apa namanya, tes temperatur tubuh, terus cuci tangan, penggunaan masker itu wajib banget. Terus kalau suhu tubuh itu lebih dari 37,5 itu dianjurkan untuk libur dulu gitu. Untuk libur. Oke, selain Mm-mm. selain itu, Mas. Ya. Oh. Oke, tadi untuk libur tadi, apakah Mm-mm. diberlakukan juga bekerja dari rumah di sana? Kalau di perusahaan saya nggak ada ini, nggak bisa sih. Maksudnya nggak bisa bekerja di rumah, soalnya kan di tempat saya ini ya apa, di bidang apa, special purpose mesin. Nah jadi harus di sana ngerjainnya, harus di tempatnya perusahaan gitu. Oke, oke. Tapi juga ada harus ada peraturan-peraturan yang harus ditaati ketika bekerja di perusahaan ya, Mas ya. Baik. Iya betul. Uh, Selama Anda tinggal di sana nih, Mas, apakah ada kesan-kesan yang ya mungkin pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang unik selama tinggal di Jepang, terutama saat pandemi? Untuk saat pandemi ya kalau perbedaannya sih lebih sepi sih, tapi kurang lebih sama sih, maksudnya emang orang-orangnya sini emang dari sebelum pandemi emang juga pakai masker gitu, emang udah biasa, maksudnya bukan yang wah ini sekarang pada pakai masker gitu, cuman lebih banyak aja yang pakai masker daripada yang pas dulu. Terus hal-hal uniknya apa lagi ya, oh iya, pas
kemarin pas diberlakukan Kinkyu Jitai Senggeng itu seperti angkutan umum itu kan masih tetap ada kan, maksudnya kayak kereta terus bis itu di dalamnya itu tapi sepi banget gitu, nggak kayak biasanya. Kayak kalau biasanya kan kalau kereta di sini kan emang jadi transportasi utamanya orang sini kan, jadi kemana-mana pakai kereta gitu-gitu. Ini pas pandemi ini jadi sepi banget. Oke. Tapi tetap transportasi masih beroperasi ya Mas selama pandemi ini? Iya, masih beroperasi. Kalau boleh saya tahu, pertama kali aturan seperti itu berlaku di Jepang itu apa, Mas? Pertama berlaku di Jepang itu jadi tiap prefektur di Jepang itu beda-beda ya, Mbak. Jadi pas awalnya itu di Tokyo kelihatannya itu awal April itu udah diberlakukan kayak gitu. Udah diberlakukan pembatasan aktivitas di luar kayak gitu. Terus baru kalau yang di tempat saya itu kayak baru pertengahan April baru diberlakukan kayak gitu. Terus di akhir Mei udah dicabut. Jadi sampai sekarang. Berarti sampai sekarang ini bisa dikatakan masa new normal ya, yang ada di Jepang saat ini? Iya, new normal. Tapi udah dicabut keadaan daruratnya itu, yang dari pemerintah. Oke, baik. Nah, selama ini Mas, selama beberapa bulan ini, terutama juga pandeminya kan masih ada nih di berbagai belahan dunia, di beberapa negara termasuk Indonesia juga nih Mas. Gimana sih cara Anda bertahan selama pandemi ini dengan keterbatasan yang mau kemana-mana juga dibatasi? Ya, sering berkomunikasi dengan keluarga, teman, terus kemudian ya tetap main tapi yang dekat-dekat yang kira-kiranya mencegah resiko tertularnya lah gitu, sama mengantisipasi penularan. Di sini setiap warga Jepangnya itu dapat istilahnya uang rugi dari uang karena dampak COVID ini dari pemerintah gitu. Jadi Setiap orangnya dapat kayak seperti kalau ini, di Indonesia kayak bantuan seperti sosialnya. bantuan sosial tapi untuk semua warga yang ada di Jepang yang mempunyai kartu identitas Jepang. Oke, berarti nggak cuma warga negara asing maupun warga negara Jepang aja ya Mas ya. Jadi untuk semua yang tinggal di Semua Jepang. yang ada, ya yang tinggal di Jepang itu 10 mang itu berarti 100.000 yen satu Itu orang. dibagikan Per orang. per orang dalam jangka waktu. Untuk jangka waktunya itu per daerah itu beda-beda ya. Jadi di mana kayak misal ini kan kita di Aichi ini. Di Aichi itu di daerah untuk Obu. Kemudian ini yang kebetulan tempat saya kan namanya Osaka. Itu juga belum, tapi udah dapat kartunya itu, udah dapat suratnya dari wali kotanya itu untuk bisa mengisi formulir buku tabungan dan lain-lain gitu. Oke, jadi setiap orang mendapat satu kali. Satu kali. Satu kali selama ada pandemi ini. Mendapatkan 100.000 yen per orang. Oke. Mungkin kalau dari KBRI ada ini nggak Mas? Ada bantuan dari KBRI terutama untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang? Informasi atau mungkin bantuan secara fisik? Kalau informasi ada sih, kebetulan di Instagramnya KBRI Indonesia itu aktif sekali gitu. Jadinya bisa dipantau dari situ. Misal ada peraturan apa atau pengumuman apa, kebijakan apa gitu, ada sih di situ.
Oh iya, sama apa? Jadi bantuan terkait apa namanya adanya COVID ini itu nggak cuman istilahnya per orang dapat 100.000 yen itu. Terus kalau misal ada keluarga dengan istilahnya pendapatannya kecil, ya mungkin kayak yang terkena dampaknya ini emang besar banget gitu loh Mbak. Itu dapat 300.000 yen untuk satu keluarga. Oke. Mm-mm. Mas, Itu itu 300.000 yen itu di luar yang 100.000 yen tadi per berarti ada kepala. tambahan lainnya. Itu tapi untuk ini sih, maksudnya keluarga yang mungkin pendapatannya sedikit agak rendah. Oke. Selama 1,5 tahun di Jepang, adakah ini Mas, pernah nggak sih kepikiran untuk pulang ke Indonesia dalam rentan waktu yang mungkin dekat ini? Sebetulnya sih ada sih, maksudnya udah pernah berencana pas Lebaran kemarin. Kebetulan tahun kemarin udah merencanakan, kelihatannya besok Lebaran ngepas sekali dengan libur di sini gitu. Nah ini bisa pulang, tapi kelihatannya kan satu syarat-syaratnya itu juga ada persyaratan dari yang tempat kerjaan saya, terus visa dan lain-lain. Terus kemudian ada pandemi ini, terus jadi ya gitulah, jadi sedikit susah gitu. Nah, namun nih Mas, tapi kan juga nantinya jika Anda pulang ke Indonesia, pasti juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi mungkin Anda akan berpikiran, oh mungkin saya akan stay di Jepang dulu gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk harapan Anda ke depannya nih, untuk teman-teman atau warga negara Indonesia yang saat ini juga bekerja di Jepang maupun di negara lain. Apakah ada saran-saran? Ya saran-sarannya tetap semangat, terus apa namanya, satukan tujuan kenapa Anda sekarang di sini kan. Terus ya udah, maksudnya jangan main-main dulu lah. Kalau misal udah agak mereda, nah baru bisa. Terus patuhi protokol kesehatan lah buat ini biar cepat selesai gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang atas informasinya. Terima kasih juga untuk Ya. berbagi pengalamannya selama di Jepang pada sobat-sobat Wiki sekalian. Terima kasih. Ya. Selamat siang, Ya, selamat sama-sama. sore. Selamat sore. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Gilang, dan semoga informasi ini berguna bagi Sobat Wiki semuanya. Dan jangan lupa saksikan Wiki Overseas yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.